baik yang ada di rumah sedang WFH, di kantor sedang WFO, atau sedang ada di lapangan karena tidak bisa menghindari tugas. Dengan saya Ana, pada hari ini kita akan mulai podcast pertama kita dari PLN UP3 Depok dengan tema harmonis dengan judul podcast Berbagi Kisah Menerangi Negeri. Dan untuk tamu pada hari ini, tamu perdana kita, narasumber perdana kita, Bapak Pipin Arifin. Tepuk tangan dulu. Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah, Mbak Ana sehat. Masya Allah. Sudah datang, Pak. Saya podcast dengan wanita cantik di sebelah saya. Semangat. Siap, Pak. Kalau saya pria ganteng ya, Pak ya. Insya Allah. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tentunya tak kenal maka tak sayang. Maka saya bacakan dulu biografi singkat dari Bapak Pipin Arifin ini. Oke? Saya bacakan dulu ya PLNers ya. Nyontek sedikit nih. Biodata Bapak Pipin Arifin sebagai instruktur NIP 65 Pak ya? 65. Kelihatannya padahal seperti kelahiran 74. Alhamdulillah. Posisi kerja Wijabar PT PLN Persero UP3 Depok. Walaupun sebelumnya Bapak sudah melanglang buana kemana-mana ya Pak. Iya. Nomor telepon boleh saya sebutkan di sini Pak? Tergantung. Baik, kita skip aja nomor telepon. Email aja mungkin ya Pak ya. Silakan. Email. Ini Bapak sepertinya cinta sekali dengan Depok ya Pak ya. Depok gitu kan. Emailnya ada Depoknya. Dan beliau punya moto guys, berpikir sebelum berbicara, berbicara apa yang dipikirkan, berbuat sesuatu sehingga orang lain merasakan manfaat apa yang kita buat. Yes. Luar biasa sekali Pak Pipin, dalam sekali Pak. Insya Allah. Pak. Jadi memang mencerminkan Pak Pipin sekali, PLNers. Karena beliau ini sangat berhati-hati dalam berpikir dan beliau ini setiap apa yang disampaikan kepada kita, terutama teman-teman muda ya, selalu dipikirkan sehingga apa yang beliau bicarakan itu terdengar bijaksana, enak gitu. Amin. Nggak salah Pak, jadi narsum pertama kita ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Pengalaman kerja di PLN 28 Februari 1985. Saya masih balita nih Pak. Masuk Perum PLN cabang Bogor. Masih Perum pada saat itu Pak. Iya, masih Perum. Kemudian pada bulan Januari 1992 calon pegawai cabang Depok. Januari 1993 diangkat sebagai pegawai tetap, cuma 1 tahun. Kemudian Desember 2003 diangkat sebagai supervisor pembacaan meter dan pengelolaan pelanggan. Hanya dalam kurun waktu ya, 10 tahun ya Pak ya, tapi ini apa namanya termasuk dulu kan susah ya Pak ya untuk masuk. Jenjangnya untuk masuk harus lihat yang senior dulu. Betul. Senioritasnya luar biasa itu. Betul, luar biasa Pak Pipin. Kemudian di Agustus tahun 2008, 5 tahun kemudian beliau menjabat sebagai supervisor strategi pemasaran. Ini cukup loncat ya Pak bidangnya ya Pak ya, luar biasa sekali. Basicnya teknik. Basicnya teknik, masuk ke charter strategi pemasaran. Iya. Di Oktober tahun 2008. Padahal wajahnya bukan wajah pemasaran ya. Gitu Pak. Pembawaannya Pak. Pembawaannya ya. Orang sekarang marketing nggak perlu ganteng. Nggak perlu ganteng kan? Siap. Bisa membawa suasana. Baik, kemudian di Oktober tahun 2008 beliau menjadi MUPJ Tanggel, HPJ Cianjur. MUPJ kalau sekarang MULP ya. MULP. Manajer unit. Dan di November tahun 2009, 1 tahun kemudian, cukup singkat Pak ini, luar biasa Pak, menjadi MUPJ Cianjur Kota. Ini sudah mulai ke supervisor di atas ya Pak ya. Dan di Maret tahun 2011-nya, hanya berjarak sekitar 2 tahunan, sudah pindah lagi menjadi MUPJ Cimahi Kota di area Cimahi. Dan di Juli tahun 2013, beliau mulai menjadi asman jaringan di area Gunung Putri. Mei 2014 menjadi asman jaringan area Bekasi. Luar biasa.
Mei 2016 menjadi Asman Jaringan Area Depok. Iya. Sudah mulai ketemu ya Pak? Sudah kembali lagi. Di November 2019 beliau menjabat sebagai MB Konstruksi di UP3 Depok. Ya. Peralihan sebutan jabatan dari Asman menjadi Asman jadi bagian MD. ya. Ya. Dan di April 2021 beliau memutuskan untuk slow down ya Pak ya, sebelum masuk ke Purnakarya menjadi analis kinerja dan sistem manajemen di PLN UP3 Depok. Dan insya Allah nanti semoga bisa menjalani Purnakarya Amin, dengan amin, insya Allah. baik ya Pak ya, Iya, di mohon doanya. 1 Januari 2022. Sudah lagi dong ya Pak, sedih saya Pak. Menghitung hari kalau kata Kris Dayan. Nyanyi nih Pak, nyanyi Pak. Iya baik. Biodata Pak Pipin ini luar biasa sekali kalau dilihat dari perjalanannya. Sudah melanglang buana kemana-mana. Iya, Pak. iya, iya, Ya. ya banyak ya. Dari tahun awal bergabung. Nah kalau boleh kita flashback sedikit nih Pak Pipin ya. Bapak dulu awalnya gimana sih Pak? Kok ada minat gitu jadi pegawai PLN? Jadi pegawai PLN, ya, waduh. Kita nih Pak. Boleh ya kita? Iya, boleh Mbak, boleh Mbak. Jadi saya itu pengen jadi pegawai PLN itu luar biasa loh Mbak. Gak ada cita-cita yang berubah itu dari SMP. Oh konsisten SMP. Pak. Dari mulai SMP konsisten ingin jadi pegawai PLN. Nggak tahu itu. Yang ada hanya pegawai PLN aja. Itu SMP mulai kelas 2. Nah, kemudian makin ke sini saya nggak mau ke SMA. Kalau mau ke PLN harus ke STM karena pengen ke teknik kan. Oh, jadi semangatnya begitu aja terus. Walaupun perjalanan masuk ke STM-nya saya nggak berhasil ke STM 2. Wah dulu kalau yang namanya STM 2 itu Mbak Anak luar biasa. Itu sudah pasti aja 99,9% masuk PLN. Dilawan saya nggak diterima. Padahal waktu itu cuma apa yang paling diutamakan itu fisik waktu STM. Oh, kebetulan saya gaulnya di lingkungan orang-orang sepak bola nasional ya. Saya kemudian tinggalnya sama-sama dengan mereka, jadi mungkin itu yang menyebabkan motivasi saya kuat. Sehari-hari gaul dengan mereka, para pemain Persib. Jadi saya tinggal di mes Mbak waktu itu. Mes Persib. Di mes, ya mes klub. Jadi karena latar belakang saya emang main bola, seneng main bola dari SMP main bola. Dibimbinglah sama mereka. Jadi itulah yang memotivasi ternyata Mbak, luar biasa. yang lucu nih. Jadi motivasi itu gitu. Oh seneng ya jadi pegawai di PLN, bajunya bersih, rapi gitu kan. Dari suka bola. Dari awal, cita-citanya itu luar biasa itu. Pokoknya dari SMP saya kepengen masuk ke PLN. Itu cita-cita yang paling mulia. Jadi sudah STM, PLN aja pokoknya, nggak usah kuliah dulu, pokoknya masuk PLN. Karena memang kondisi orang tua kan saat itu saya tidak memungkinkan bisa kuliah lagi, sehingga jalan satu-satunya saya harus dilalah 2 kali Mbak. 2 kali apa nih Pak? 2 kali tes. Oh gitu. Ikut tes pertama saya gagal, dicobain lagi. Pokoknya dalam kurun 6 bulan. Tes dulu banyak banget Tes terima. pertama sampai tes kedua. Iya, tes pertama sampai dengan tes kedua itu dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, jadi kesempatannya waktu itu cukup banyak. Dan emang mainnya saya waktu itu informasi dari senior yang saya tinggal dengan mereka. Jadi saya ngurus mes dengan mereka. Dia yang menyemangati saya untuk ayo gigi belajar gitu kan. Kalau mau ke PLN iya. Jalurnya hanya itu, memberikan informasi saja. Tuh PLN ada gitu. Itu PLN ada. Itu sih yang menyemangati saya kan. Ya dari SMP ya kepengen. Karena lihat pegawai PLN itu bersih-bersih. Waktu itu begitu Mbak Ana. Jadi saya begitu termotivasinya menjadi pegawai PLN. Enaknya jadi pegawai PLN. Ternyata begitu jadi pegawai PLN, kisahnya emang asik juga. Sempat pengen keluar loh Mbak. Karena apa coba? Masuk ke PLN ke sini kerjanya apa cuman angkas pohon. Angkat pohon gitu kan. Waduh sampai jatuh dari pohon gitu segala macam ya, sempat mengeluh lah ke orang tua. Tapi disemangati lagi, dibangkitkan lagi sama orang tua. Tujuan yang sesungguhnya di PLN. Disemangati
ikuti saja karena iya orang tua seperti itu mungkin. Kalau nggak bertahan nggak akan sampai di titik Kalau nggak sekarang. bertahan ya bisa Pak. Itu ujian awalnya yang setelah itu ya enjoy. Kadang-kadang memang cita-cita harapan itu suka berbeda dengan kenyataan ya Pak. Betul banget itu saya jadi agak ini juga cita-citanya masuk PLN, begitu masuk PLN kok di PLN kerjaannya cuma mangkas pohon gitu Mbak, sebetulnya yang kok nggak beda ya dengan yang orang PLN yang nggak tahunya setelah kesini tahu mereka itu di UIN semua. Ternyata beda ya. Iya, di distribusi Jawa Barat di unit induk. Oh pantas kalau di unit induk kan nggak ada yang naik, nggak ada yang mangkas pohon kan, benerin jaringan, manggut tiang. Ya, tapi itulah perjalanan. Jadi saya harus terus semangat. Lesson learn-nya adalah apa yang kita cita-citakan kalau kita tekuni itu akan membuahkan hasil yang bagus sampai. Betul sekali. Betul Mbak. Tetap percaya pada intuisi. Ya, betul. Dan mau menerima saran masukan dari orang sekitar. Ya. Luar biasa. Betul Mbak. Memang ini cocok jadi duta harmonis pada Baik Pak. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, PLNers. Tadi sudah dengar awalnya Pak Bikin pengen jadi pegawai PLN. Ternyata walaupun kenyataannya tidak semanis kenyataan ya, harapan tidak semanis kenyataan ya. Dan itu akan terus dikenang gitu. Buat cerita nanti, buat cerita. Nah, kalau milih kerjaan yang betul. Nah, sekarang Pak, Bapak kan sudah menjalani dari up and down-nya jadi pegawai PLN ya. Menurut Bapak, apa sih pengalaman Bapak atau hal apa nih yang bikin Bapak aku ini bangga jadi pegawai PLN? Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya rasakan, saya ini bangga dan saya bertahan sampai sekarang karena rasa bangga gitu. Iya. Nah, ini mungkin nggak tahu ya. Ini entah filosofi, entah apa, tapi saya anggap ini warisan dari orang tua. Harus memiliki kebanggaan ini jadi seperti warisan. Jadi gini, saya ini kan orang asli nih, orang Bandung, asli itu Bandung. Jadi orang tua itu begitu memberikan motivasi, kemudian harus bangga, kemudian harus menekuni masuk di dalam pekerjaan itu, dia hanya ngasih dua warisan. Jadi warisannya satu itu dalam bahasa Sunda loh Pak. Jadi sampai sekarang saya pegang. Nanti bulan translate ya Pak. Soalnya jadi harus di Depok satu kamu harus jadi manusia. Manusia itu kata dasar, kalau orang sudah bilang manusia itu orang kita. Manusia. Ya. Dijawantahkan dengan manusia. Manusia itu apa sih yang sebetulnya yang kamu harapkan? Apa sih yang ingin kamu berikan? Jadi manusia saya itu kamu. Mana itu kan bahasa mana gitu kan, mana manusia, mana yang sebetulnya yang kamu harapkan dan kamu akan berikan. Itu warisan orang tua juga. Jangan jadi jelema. Ini Sunda banget ini. Jelema itu apa? Ini akronim saja sebetulnya. Jelema itu manusia juga Mbak. Jadi manusia, jelema itu mereja 5 lahir yang hanya makan disuapin, hanya itu saja. Nah maka saya hanya bilang ini warisan dari orang tua, dan itulah yang membuat saya bangga begitu masuk ke PLN. Warisannya cuma gitu aja, jangan pernah jadi jelema, hidupnya hanya untuk mengisi rupiahnya saja, tapi batinmu kosong, tapi jadilah manusia. Maka filosofi itu Mbak tadi berpikir sebelum berbuat, nah itu. Jadi filosofi itu yang akhirnya saya buatkan dalam filosofi itu, saya temukan di dalam buku sosiologi agama. Oh iya, ternyata ini fitrah akhlak itu ini gitu. Itu fitrah akhlak sebetulnya. Benar Pak. Itu Mbak, mungkin Mbak yang membuat saya menjadi bangga karena warisan bapaknya itu. Berikan terus kontribusi. Dan Bapak merasa dalam perjalanan karir di PLN ini Bapak bisa mengaktualisasikan diri ya Pak ya. Untuk berbuat lebih banyak, lebih baik untuk sekitar. Betul.
betul Kalau Mbak. boleh saya rangkum Ya, dari ya, teman ya. Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ya apa ya, sampai sekarang ya semangatnya ya 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 saya tambahkan kan, sebelum ada akhlaknya, core value-nya PLN, saya itu sudah menanamkan dari tadi, bagi kalau sudah manusia, artinya di PLN itu saya selalu ngasih tahu ke teman-teman muda, saya bilang 3 pilar saja kalau kita mau sukses dunia akhirat. Nah, saya bilang pertama kita harus berintegritas. Kan kalau sudah bicara integritas sudah luas, jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada lingkungan, jujur pada saat kita bekerja. Kemudian punya komitmennya harus kuat dong gitu. Jadi kalau komitmennya kuat, bekerja di perusahaan, kita sudah tidak ngomong yang lain karena perusahaan sudah memberikan gitu. Nah, yang lebih penting lagi, saya ke teman-teman muda, kamu harus antusias apapun tantangan yang di depan. Kamu harus antusias karena semangat itu bisa mengalahkan semua gitu kan. Jadi tidak berpikir apa dapat apa gitu. Pokoknya semangat aja gitu. Tantangan itu dah. Mungkin itu ya Mbak ya. Saya merasa sangat menikmati banget gitu. Jadi 3 pilar itu aja saya pakai itu sebelum core value itu ya. Ternyata keluarlah core value-nya PLN kan. Amanahnya dapat di situ kan. Kemudian kompetennya dapat. Nah, kemudian juga harmonisnya juga dapat semuanya. Bagaimana menciptakan suasana kerja dengan semangat kan, orang sama dengan kita ngasih contoh Pak. Menyemangati teman-teman, kita ngasih contoh. Bagaimana mengambil langkah-langkah kerja, kita ngasih contoh gitu kan. Itu toh Mbak. Jadi ya itu. Jadi ruh dasarnya yang tadi yang jelema manusia. Jangan jadi Sudah saya transit lah, jangan jadi jelema loh, katanya gitu. Haruslah jadi manusia. Jadi tahu hak dan kewajiban lah. Kalau bahasa itunya hak, tahu dan hak dan kewajiban. Kalau bukan hak kita ya jangan diambil. Kalau ini kewajiban kita ya jalankan. Kita kerja di perusahaan. Siapa? Kira-kira gitu ya Mbak ya. Nggak tahu bener nggak ya kalau saya melakukan. Benar Pak, ini udah dapat semua tadi yang saya bilang. Memang sebetulnya core value akhlak ini memang sudah apa namanya, budaya akhlak ini sudah darah daging sebelum ini dinobatkan menjadi budaya di PLN ya Pak ya. Betul. Dari nilai-nilai yang dicontohkan oleh senior kita di PLN, amanahnya dapat, kemudian kompetennya dapat, harmonisnya dapat, pelayanannya dapat, adaptifnya dapat, kolaboratifnya apalagi, karena kan kita dari berbagai macam orang ya Pak ya. Betul. Oke Pak Pin, next pertanyaan 3 nih Pak nih. Selama bekerja menjadi pegawai PLN, kira-kira pengalaman apa yang berkesan menurut Bapak selama ini? Yang lucu boleh, yang serem boleh. Boleh ya. Benerin apa di kuburan gitu ada juri gitu. Tapi boleh di Iya. Jadi emang pengalaman kan biasanya kalau sudah pengalaman yang lucu kah atau yang serem kah, yang berkesan kah, itu kan yang selalu kita ingat ya. Dan pasti dan selalu akan diingat. Yang paling saya ingat pertama kali, saya nggak tahu itu pengalaman lucu atau enggak ya Mbak ya. Begitu saya jadi manajer UPJ Tanggel, saya anggap lucu banget ya, karena lucu apa? Itu kan pertama, ya kan? Pertama saya di struktural pada level manajer UPJ yang ya artinya harus mengambil apa ya? Kita memimpin orang lebih banyak gitu kan? Nah itu lucunya. Saya di sana itu yang paling sampai sekarang saya cerita terus ke istri, ketawa itu, ngakak gitu. Saya belum cerita lagi udah ketawa. Sampai sekarang ya. Jadi kalau sampai sekarang saya ceritakan apa yang paling pertama, kan yang paling pertama dilakukan MUPJ itu pertama jaga membangun hubungan dulu, hubungan eksternal. Kan di dalam core value, di dalam di dalam kita melakukan aktivitas itu yang paling penting adalah bagaimana menjaga hubungan eksternal dan internal. Nah, yang pertama saya silaturahim dulu Mbak, saya undang pengajian, ya kan, kepala KUA. Jadi saya anggap lucu karena apa? Kepala KUA begini. Kenapa kepala KUA? Saya cuma bingung kenapa kepala KUA? Ini dia lucunya. Camat dulu, apa lurah dulu, ini kenapa kepala KUA? Karena kepala KUA di sana itu
sekaligus dia bisa ceramah gitu kan. Itu satu. Nah, yang kedua saya juga nggak nyangka Mbak. Berguru nih ceritanya. Jadi saya nggak nyangka banget. Jadi kepala KUA saya langsung ngebisikin gini. Apa emang yang sebelumnya dibisikin gitu? Oh ini turunan dari sebelumnya. Mungkin mudah-mudahan nyangkut gitu. Pak Pipin barangkali Pak Pipin punya berminat katanya. Ini kebetulan baru kemarin ada yang baru turun apa saya nggak ngerti. Turun apa saya bilang? Ya itu kemarin kan banyak TKW Mbak. Di sana itu banyak yang juga yang ditinggalkan sama suaminya dan lain sebagainya gitu. Ada yang kalau kata saya itu apa Mbak yang namanya kalau pengantin baru tapi pengantin barunya disebutnya apa ya Mbak ya? Yang pengantin baru tapi belum melakukan apa-apa dengan suaminya itu disebutnya janda kembang. Janda kembang. Oh gitu. Wah, jadi lucu Mbak. Saya jawab kaget saya. Ya izin saya minta. Saya mau kolaborasi aja dulu. Saya belum berminat. Jadi saya anggap itu lucu dan saya ceritakan ke istri di rumah. Karena apa harus saya ceritakan di awal? Supaya tidak kaget Mbak. Supaya tidak kaget. Tapi pada saat itu sudah ada ibu ya? Sudah ada sudah punya anak kan, udah punya anak 3. Sudah 3 toh Mbak. Saya harus jaga kepercayaan dong. Amanah itu. Itu lucu banget saya dan kaget. Apa benar setiap yang jadi saya ditawarin. Diwalah kesempatannya kan pulang seminggu. Tapi alhamdulillah Mbak, selamat. Sampai dengan sekarang karena niat saya yang tadi di awal luar biasa kita hari ini. Itu yang lucunya Mbak. Pengalaman yang paling sangat berkesan itu saya di Bekasi. Bekasi itu bagi saya saat itu karena apa dan sampai sekarang mungkin ya emang sesuatu jangan terjadi lah dengan teman-teman karena saking apa ya kalau di Bekasi itu wilayahnya waktu itu kan udah 10 ULP, 10 LP, iya pelanggannya itu kan pinggiran ibu kota, keinginan untuk dilayani lebih bagus, gangguannya nggak pernah berhenti. Saya nggak tahu waktu itu Pak Agung nempatin saya karena emang memberikan amanah. Kan saya di Gunung Putih cuma 8 bulan kan. Di Gunung Putih 8 bulan terus ke Bekasi gitu. Tapi itulah yang bisa saya ambil hikmah banyak Bang Tiba. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan dengan tidak menyakiti teman-teman di internal, di eksternal. Karena luar biasa Mbak, tekanan yang paling hebat di Bekasi itu jujur bagi saya itu dari luar. Kencang banget Mbak, kalau sudah dari luar itu sudah masuk ke wilayah hukum Mbak. Kalau kita tidak bisa membangun komunikasinya, untung waktu itu dengan MUP 3-nya saya diberikan banyak kebebasan untuk berimprovisasi, bagaimana saya mengatur dengan teman-teman, memberikan kepercayaan ke teman-teman. Nah di Bekasi itu sampai apa yang paling berkesan? Pertama vertigo saya di Bekasi. Di tahun terakhir ternyata nggak ada. Di tahun terakhir baru saya merasakan luar biasa atmosfernya di Bekasi. Di awal saya tidak merasakan itu, jadi saya enjoy aja, nggak tahu itu. Ujung-ujung keluar itu di lala ya ada hikmah kan? Begitu hikmahnya ternyata emang Pak Bibi disuruh balik lagi ke Depok. Disuruh vertigo dulu makanya biar bisa ke Depok lagi. Kayaknya harus begitu. Hampir 3 tahun ya saya di Bekasi. Wah saya sangat menikmati. Bapak memang trademark Bekasinya ada kuat nih. Di Bekasi itu gitu. Jadi kalau masuk ke Depok kemarin dihadapkan dengan permasalahan seperti itu sudah. Kawat Chandra di muka sudah. Kawat Chandra di muka itu Bekasi. Kawat Chandra di muka permasalahan internal, permasalahan eksternal, bagaimana menghadapi. Jawarannya juga cukup banyak. LSM, wah, masya Allah. Variasi tipikal pelanggannya juga. Tipikal pelanggannya juga, ya. Dari yang perkotaan sampai yang bukan kota juga. Semua ada. ULP pengen dilayani oleh kita lah di Kota Mejar kan, 10 ULP baik. 10 ULP di sini cuma separuhnya di Depok ya. ULP itu kawasan dari mukanya Mbak. Jadi berkesan bagi saya. Bekasi, di Depok saya akan mendapatkan kesan mungkin yang lebih. Langgeng kesannya adalah kepala KUA menawarkan apa sih? Saya nggak ngerti. Menawarkan yang iya. lain lagi.
Sampai saya bilang kuncinya gampang. Kalau saya bilang ke istri kalau aku berkhianat nih sama Umi, gampang. Ada yang nyusul. Waduh, itu amalan sekarang nggak bilang nyusul. Tuh, saya bilang ini gampang. Saya bilang kalau aku berkhianat nih sama Umi, saya bilang pasti akan ada yang nyusul. Iya. Entah dalam waktu dekat atau dalam waktu. Sooner or later. Insya Allah, itu menjaga kepercayaan Mbak, itu sangat luar biasa itu. Karena emang kondisi di sana emang ya kira-kira seperti gitu. Kekhawatiran istri ternyata, oh gitu, dulu aku khawatir banget loh Pak. Saya berikan kepercayaan. Gimana ibu nggak ikut lagi ya Pak? Waduh, itu luar biasa. Dua hal tuh Mbak, itu yang berkesan aja bagi saya tuh. Next pertanyaan nih Pak. Wah, siap. Menurut Pak Pipin, kan dalam perjalanan Bapak menjadi pemimpin saat menjadi supervisor, supervisor dasar maupun supervisor di atas, sudah ngicipin jadi supervisor, jadi manajer ULP, jadi manajer bagian. Definisi pemimpin di benak Pak Pipin itu seperti apa? Yes. Pak Pipin sebagai pemimpin. Ya. Saya yang paling dilakukan nih, yang paling dilakukan oleh saya definisinya saya dan mencontoh juga ya, mencontoh. Karena kan kalau di PLN ini pertama emang pada saat kita jadi pemimpin bagaimana berani mengambil keputusan. Kalau tidak berani mengambil keputusan, ya artinya selama ragu-ragu ya. Jadi saya selalu begini toh Mbak, begitu saya harus mengambil keputusan, saya harus tahu dulu regulasinya untuk mengamankan keputusan yang harus saya ambil gitu kan. Jadi regulasinya kalau saya ambil keputusan ini ada nggak regulasinya? Oke, kalau tidak ada regulasinya artinya coba dipertimbangkan gitu kan, manfaat dan mudorotnya bagi perusahaan. Saya selalu bicara seperti gitu. Jangan mengambil keputusan tapi merugikan perusahaan, kemudian merugikan orang lain. Kita harus betul-betul seimbang. Nah, kepemimpinan itu yang sebetulnya yang dibutuhkan di PLN saat ini. Jadi kepemimpinan yang tegas, berani mengambil keputusan gitu. Kemudian ya bijak lah, ya bijak, terus berikan kepercayaan. Kalau saya sih lebih ini bagaimana? Karena kuncinya itu sih Mbak ya. Poin yang paling penting adalah ya harus jadi tauladan sih ya pemimpinnya. Memberikan contoh ya. Kalau pemimpinnya contohnya ya baik ya barangkali ya kalau ada anak buahnya yang tidak diketahui agak sedikit nakal ya wajar aja. Dalam satu keluarga kan anak-anak itu tidak semuanya tidak semua sama. Saya selalu berprinsip seperti itu Pak. Itu dalam pandangan saya. Dalam pandangan saya, karena kalau tidak seperti gitu sulit kita mengambil keputusan karena kan tidak mungkin. Pucuk kita. Kita pucuk kepimpinan, terus anak buah minta keputusan, kemudian sebentar. Nah sebentarnya ini sebetulnya kita sedang memahami dulu nggak regulasinya, kira-kira dampak hukumnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah pengalaman Bekasi lah, Kawacana itulah yang saya ambil. Karena banyak kasus-kasus yang kasus hukum, masuk yang oh ya ini ternyata kalau ngambil keputusan seperti ini insya Allah kita aman, jangan merugikan perusahaan. Dan kita banyak yang smart sekarang. Betul sekarang luar biasa. Yang salah. Ya, pesannya sih gitu saya ke teman-teman muda yang jadi pemimpin. Beranilah mengambil keputusan selama itu ada dalam koridor yang masih tidak melanggar atau merugikan pihak manapun. Karena katanya butuh keputusan cepat sekarang Bu ya. Harus tegas. Iya, tegas gitu kan. Itu yang sebetulnya yang saya coba lakukan. Ya terlepas ada kadang-kadang kok gini ya sebetulnya saya nggak bicara kepentingan. Yang penting ya jalankan gitu. Kalau harus jalan ya jalan gitu. Kadang-kadang seperti itu aku lagi hit and run lah. Berani mengambil keputusan, ya. tegas, ya. bijaksana, siap. Kemudian bisa menjadi teladan. Luar biasa ya. Pak Pipin. Nah, Pak, ini kita ngomongin 18 core value akhlak nih Pak. Siap. Kita udah sering dengar banget ya. Setiap COC, setiap kita ada ngopi bareng ahli, kan program-program PLN saat ini ya untuk menjelaskan penerapan
budaya Iya, ya. iya, iya. Menurut Pak Pipi nih, dari 18 core value akhlak, tiga poin apa? 3 core value apa nih dari 18 yang paling penting menurut Pak Pipi? Karena Bapak kan udah pindah kemana-mana, menghadapi berbagai situasi, dari pengalaman Bapak lah pokoknya. Yang mungkin saya bisa ini bagaimana kita bisa membangun hubungan. Artinya di core value-nya itu ya harmonisasi ya. Saya kalau melihat kalau tidak harmonisasinya bagus, itu sama seperti sebuah konser, masing-masing menggunakan alat musik, tapi nanti ada yang malas mempengaruhi semua. Jadi bagaimana kita dalam core value harmonis itu emang itu yang satunya harus betul-betul yang baik. Saya sih betul-betul menjaga kondisivitas. Kita tahu kan kondisi di luar media sosial dan lain sebagainya ya. Bagaimana kalau saya melihat PLN kalau mati listrik, wah, yang muncul kayak seperti gitu lah. APKT, telepon, radio, semuanya kayak begitu. Jadi bagaimana ya saya sih lebih ke bagaimana membangun menjaga harmonisasi dalam value itu lebih penting, sangat penting. Di samping tadi ya yang dari beberapa core value itu ya, misalkan bagaimana kita membangun terus menghargai juga kan, hargai iya latar belakang teman-teman yang berbeda. Nggak bisa saya dengan teman-teman muda, bagaimana saya bisa menjaga harmonisasi loh ya, walaupun sudah senior saya harus merasa muda terus dengan teman-teman milenial, dengan teman-teman ranger gitu kan asik gitu kan, jadi tidak pernah merasa tua kan. Casingnya mungkin boleh tua tapi dalamnya semangatnya muda terus. Semangatnya muda terus. Nah itu yang paling penting. Jadi di samping kita membangun hubungan yang baik, karena memang di mana-mana tempat ya salah satunya itu. Kalau emang kita tidak bisa membangun, mampir ke tempat saya yang lama dulu, belum tentu ada, nggak ada itu, itu gambaran kan. Tapi luar biasa kan, Pak Pipin, kita ada reuni nih. Oh enggak, teman-teman undang, setahun sekali kita ketemu teman-teman Tanggeng gitu, mampir ke Cimahi, saya itu sangat bagus, dan itu memang harus dibangun terus ya. Nah itu gambaran juga, jadi membangun. Aktif di kegiatan luar PLN ya salah satunya yaitu tadi betul Mbak, wah itu luar biasa. Nah bagaimana di dalam harmonisasi ini kan juga harus ya, bagaimana kita tidak hanya sekedar membangun di dalam konteks kerja yang kita lakukan, tapi ada bagian rupiah lain yang harus kita isi. Kita punya YBM ya kan. Nah, saya kadang-kadang ikut dengan teman-teman di YBM bagaimana membangun solidaritas ya kan dengan masyarakat, dengan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan di YBM ide-idenya itu loh Mbak, kemarin harapan saya diteruskan loh Mbak. Kita itu ada kegiatan namanya kegiatan di luar YBM, tapi karena YBM terbatas ya Mbak ya, orang-orang itu ada, kami melakukan itu. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan loh Mbak sama Ranger. Jadi setiap bulan ini kami infak sedekah insya Allah di luar itu Mbak. Siapa yang akan diberikan? Saudara-saudara kita para pensiunan PLN yang kondisinya tidak memungkinkan. Dan itu berjalan nggak? Iya, itu kolaborasi itu ada anak-anak muda. Itu saya pesan itu dalam itu bagus itu. Itu bagus untuk membangun harmonisasi. Harmonisasi kan tidak hanya pada saat kita kerja. Mereka adalah senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita yang membangun PLN. Bentuk penghargaannya kecil sekali, tapi sangat diakui, itu dirasakan. Nah itu pesan tuh Mbak, pesan luar biasa lah buat teman-teman teman-teman muda, jalankan terus. Sebelum kita menolong yang jauh, kita juga memperhatikan yang yang dekat-dekat paling dulu, dekat. yang ternyata juga masih banyak yang membutuhkan bantuan ya Pak ya. Nah itu kan ada dalam harmonisasi core value-nya kita. Jadi diingatkan tidak hanya dalam konteks membangun hubungan kerja saja, tapi ada bagian lain yang bisa kita lakukan. Mantap, kita harmonis. Lanjutkan, kalau saya pesan lanjutkan.
Bagus ya. Menolong orang lain, membangun suasana yang kondusif, Ya, sama menghargai latar belakang. menghargai latar belakang itu harus. Kalau nggak seperti itu kita sulit, Mbak. Siap. Terakhir nih Pak Pipin. Wah, saya aduh. Nggak terasa ya. Nggak Pak? terasa ya? Asik banget ya. Kalau boleh berjam-jam kayaknya nggak ada matinya. Iya, iya. Sama Aduh. Bapak nih. Terakhir nih Pak nih. Tolong Pak berikan satu kalimat aja yang menginspirasi buat para PLNers di UP3 Depok ini Pak. Ini sebagai closing statement lah. Pesan-pesan gitu, Pak. Iya. Satu kalimat. Satu kalimat Pak. Satu kalimat itu berapa kata? Kalau durasinya masih 1 jam lagi bisa satu paragraf. Bisa panjang lah. Bisa panjang ya. Betul. Ya, saya sih yang paling pesan ke teman-teman jaga komitmen, jaga integritas, jaga antusias. Udah tuh, Jaga komitmen, jaga integritas, jaga semangat. Karena 3 pilar ini kalau tidak dipunyai sama anak-anak muda, anak-anak milenial, pasti tidak ada apa-apa. Nah, apalagi sekarang ini kita sangat-sangat banyak ini ya Pak ya, win-win lah. Ya, Kalau betul, banyak betul. banyak kendala-kendala, Ya. apalagi dengan Ya. pelanggan sekarang yang lebih melek teknologi, Betul. ya Pak, yang lebih kritis ya kita harus pintar-pintar mengolah. Ya, betul. 3 pilar itu aja saya selalu itu aja sih yang diingat ya, karena emang itu yang membuat saya bisa menikmati bekerja di PLN. Siap, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih buat Pak Pipin. Sama-sama Mbak Ana, makasih banyak. Semoga Makasih. Bapak tidak kapok ya Pak ya, Insya barangkali nanti Allah. bulan 1 Januari sudah. 1 Januari tuh Mbak, aduh. Iya Pak. Kayaknya masih lama ya? Siap, kayaknya masih lama. Masih lama ya? Pengennya di extend malah ya. Iya, makasih banyak Mbak Ana, Makasih makasih banyak banyak Pak sudah diberi Purwamenta. kesempatan ngobrol ya. Masya Iya, Allah. siap. Bangga, iya saya bangga sekali dengan teman-teman Ranger, luar biasa. Saya terima kasih. Mohon doanya dan jangan bosan untuk mengingatkan kami ini. Barangkali ada sumbangsi saran masukan, silahkan Pak. Insya Allah. Siap Mbak Ana, makasih. Baik Makasih. PLNers, terima kasih untuk sesi podcast pertama kita pada hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Saya Ana Kusnowardani pamit undur diri. Salam semangat, salam bahagia.